Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 manajemen biaya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja strategis yang berfokus pada pusat investasi dan penetapan harga. Di kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Torik Ibrahim, dengan NIM 405, ada Sofia, NIM 426, ada Dwi Elma, NIM 442, ada Siti Solihatun, NIM 508, ada Roro Arum, NIM 509, ada Ahmad Hilmi, NIM 510, ada Nur Syahrul Ramadan, NIM 561, ada Nidom, NIM 562, dan ada Mediana Nur, NIM 657. Baik, pada subbab yang pertama kita akan pelajari tentang 5 langkah evaluasi kinerja keuangan pusat investasi dan penetapan harga. Seperti contoh yang ada di buku ini, Global Electronic ENC itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penghasilan produk elektronik inovatif yang menarik bagi individu muda dan terpelajar. Lalu untuk perusahaan ini sendiri sedang mengejar strategi berbiaya rendah dan bervolume tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, Global Electronics ENC ini memerlukan proses 5 langkah untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja untuk perusahaannya tersebut. Yang pertama adalah yang harus dilakukan menentukan isu strategi seputar permasalahan yang dihadapi oleh Global ENC tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi tindakan alternatif dari permasalahan yang akan dihadapi. Yang ketiga, mendapatkan informasi dan menganalisis alternatif. Lalu yang keempat, berdasarkan dari poin ketiga tadi, untuk strategi dan analisis, kita harus memilih salah satu dan mengimplementasikan salah satu strategi yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah proses yang terakhir, yaitu memberikan evaluasi berkelanjutan mengenai langkah-langkah yang sudah diambil dari poin keempat tadi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018-310426. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai Return on Investment atau ROI, yaitu adalah ukuran yang paling penting digunakan oleh kinerja keuangan pusat investasi jangka pendek. Rumusnya adalah ukuran keuntungan dibagi dengan ukuran modal dalam unit bisnis. Dan ROI itu biasanya berbentuk dalam persentase, dan ketika persentase itu semakin besar, maka akan semakin bagus juga ROI-nya. Dan di sini ada pedoman evaluasi yang harus diingat. Yang pertama adalah pendapatan dan investasi itu harus diukur dengan cara yang sama untuk setiap unit bisnis. Jadi misalnya kalau kita menghitung persediaan ada 3 metode. Yang pertama adalah FIFO, LIFO, dan average. Maka dari itu kita harus menggunakan satu cara yang sama untuk setiap unit bisnis. Kalau kita menggunakan FIFO, maka semua unit bisnis akan menggunakan FIFO. Dan yang kedua adalah metode pengukuran harus wajar dan adil untuk semua unit bisnis. Contohnya adalah jika beberapa unit memiliki aset yang lebih lama dibandingkan yang dimiliki oleh unit lain, maka penggunaan nilai buku bersih untuk aset secara signifikan dapat membuat ukuran ROI berat sebelah untuk unit dengan aset yang lebih lama. Di sini adalah contohnya. Di panel A, kita bisa lihat di unit komputer memiliki aset 62.500 dan income 5.000, dan ROI-nya adalah 8%, dari mana? Dari 5.000 dibagi 62.500, begitu juga dengan unit bukunya. Sama ya caranya, dan unit buku memiliki ROI 10%. Dan di panel B adalah hasil tahun pertama ketika biaya unit buku menampilkan biaya dan unit komputer mengkapitalisasi biaya tampilan. Maksudnya adalah, jadi satu perusahaan itu memiliki biaya tampilan untuk 1 tahun untuk semua unit bisnisnya, yaitu sebesar 2.000, dan depresiasinya adalah sebesar 5.000. Dan pada saat ini, unit komputer itu ingin mengkapitalisasi sebanyak 1.500, dari mana dari 2.000 dikurangi depresiasi, yaitu 500, jadi 1.500. Dan di sini kita lihat di panel B, aset unit komputer bertambah 1.500 menjadi 64.000, dan income unit komputer bertambah
dari 5.000 jadi 6.500 dan ROI-nya adalah 10,16%, dari mana dari 6.500 dibagi 64.000. Sedangkan di unit buku tidak ada perubahan sama sekali karena unit buku tidak mengkapitalisasi biaya tampilan. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk memanfaatkan biaya tampilan dalam jangka pendek itu dapat meningkatkan aset, pendapatan, dan ROI lini produk yang akan kita tambah. Di sini adalah ROI lini produk komputer. Nah, di sini masalah itu akan muncul saat aset berumur panjang yang paling penting dari investasi keseluruhan itu dinyatakan dalam biaya historis dan harga berubah karena pembelian mereka dapat membuat gambaran biaya historis menjadi tidak relevan dan menyesatkan. Maka dari itu, ada 3 metode dalam memperkirakan atau mengukur nilai lancar aset. Yang pertama adalah nilai buku kotor atau gross book value, yaitu biaya historis tanpa penggunaan untuk depresiasi. Yang kedua, ada biaya penggantian atau replacement cost, yaitu biaya saat ini untuk mengganti aset pada tingkat layanan dan fungsi saat ini. Dan ada sebaliknya, yaitu nilai likuiditas atau liquidation value, adalah harga perkiraan yang dapat diterima dari penjualan aset unit basis efeknya. Nah, di sini biasanya adalah biaya penggantian itu biasanya adalah harga pembelian, dan nilai likuiditas adalah harga penjualan, dan umumnya biaya penggantian akan lebih tinggi dari nilai likuiditasnya. Namun, ROI ini juga pasti memiliki keterbatasan atau kekurangan untuk mengevaluasi kinerja pusat investasi. Yang pertama adalah penerapan ROI sebagai indikator kinerja dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua, masalah kesesuaian tujuan yang terkait dengan penggunaan indikator kinerja keuangan jangka pendek seperti ROI. Yang ketiga, konsekuensi perilaku yang terkait dengan penggunaan model investasi yang berbeda untuk pengembalian keputusan investasi dan evaluasi kinerja selanjutnya. Yang keempat adalah efek insentif terkait investasi baru oleh unit-unit organisasi yang paling menguntungkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Elma Widiawati dengan NIM 2018-310442. Pada slide kali ini saya akan menerangkan mengenai penggunaan residual income, keterbatasan, dan keunggulan residual income, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pusat investasi jangka pendek. Sebenarnya apa arti residual income itu? Residual income atau yang disingkat dengan RI adalah jumlah dolar yang sama dengan pendapatan unit bisnis dikurangi biaya yang diperhitungkan untuk tingkat investasi di unit tersebut. Atau jika dituangkan dalam persamaan akan menjadi seperti ini. Laba operasi dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Selanjutnya adalah contoh perhitungan residual income pada Composite Geographic Regions. Diketahui data unit bisnis operating income, NBV, dan ROI masing-masing sebesar yang tertera di slide ini, sebesar 13,5%, 18,2%, dan 12,7%. Nah, untuk menghitung residual income, kita menggunakan rumus ini, laba operasi kurangi tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu sebesar untuk laba operasi, Midwest itu sendiri $26.000 dikurangi 0,12 dikali ini NBV-nya Midwest sebesar $192.500. Nah, semuanya sama. Cara tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di data, lalu kemudian dimasukkan ke rumus. Namun ada yang berbeda, yaitu pada rate yang ROI-nya. Di sini ditulis 12% semua. Nah, itu karena ROI yang 12 atau 0,12 itu merupakan ROI unit bisnis South Florida yang tidak lebih tinggi dari ketiga unit bisnis. Jadi
unit South Florida ini yang paling rendah. Oleh karena itu, kita menggunakan ROI 12 sebagai asumsi minimum rate of ROI atau return on investment. Kemudian kita hitung dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk Midwest sebesar laba residunya sebesar $2.900. Untuk Boston Region laba residunya sebesar $13.060 dan untuk South Florida sebesar $890. Baik, kita pindah ke periode waktu analisis tunggal versus multiple period. Pada ROI dan ROI ini merupakan sebuah indikator kinerja keuangan jangka pendek yang artinya mencerminkan kinerja selama 1 tahun. Oleh karena itu, beberapa organisasi memilih untuk mengevaluasi indikator pada kinerja ini selama beberapa tahun. Penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Lalu untuk keterbatasan residual income sendiri itu RI bukan sebuah persentase, sehingga tidak berguna untuk membandingkan unit dengan ukuran yang berbeda secara signifikan. RI mendukung unit yang lebih besar dan diharapkan memiliki residual income yang lebih besar pula. Bahkan dengan kinerja yang relatif buruk, selain itu, perubahan yang relatif kecil dalam tingkat pengembalian minimum dapat secara dramatis mempengaruhi RI untuk unit bisnis dengan ukuran yang berbeda. Meskipun ada keterbatasan, RI juga memiliki keunggulan bahwa perusahaan dapat menyesuaikan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk setiap risiko yang berbeda. Dan keuntungan yang lain adalah dimungkinkan untuk menghitung biaya investasi yang berbeda untuk berbagai jenis aset. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018-310-508. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai economic value added atau nilai tambah ekonomi. Nah, nilai tambah ekonomi ini digunakan untuk menghitung nilai laba residu. Untuk EVA sendiri adalah laba bersih dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. EVA ini mirip dengan residual income, yaitu sama-sama memotivasi manajer untuk investasi selama investasi tersebut mengembalikan setidaknya $1 di luar biaya modal. Dalam hal ini, membuat penggunaan EVA dianggap lebih menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer perusahaan. Di awal, residual income dan EVA terlihat mirip, namun ada perbedaan dalam hal pengukuran. Yaitu, pada residual income dihitung sepenuhnya menggunakan data akuntansi yang dilaporkan. Dengan demikian, residual income mengalami keterbatasan yang terkait pernyataan akuntansi. Sebaliknya, EVA sendiri adalah sebuah upaya untuk memperkirakan ekonomi, bukan akuntansi, penghasilan, dan tingkat modal yang diinvestasikan. EVA membantu memberikan estimasi nilai tambah ke setiap divisi organisasi atau seluruh organisasi itu sendiri selama periode tertentu. Nah, yang pertama yaitu mengenai estimasi EVA. Rumusnya yaitu EVA sama dengan NOPAT dikurangi kurung buka K dikali rata-rata modal yang diinvestasikan. Di mana NOPAT sendiri itu adalah pendapatan operasional kas setelah pajak, setelah depresiasi. Kemudian K itu menunjukkan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Nah, kemudian juga terdapat
Spesifikasi alternatif dari EVA adalah EVA sama dengan kurung buka R dikurangi K kurung tutup dikali modal investasi, di mana R sendiri itu adalah tingkat pengembalian modal dan K-nya itu adalah WACC. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan alternatif untuk memperkirakan EVA NOPAT dan EVA kapital. Nah, Stewart menyediakan dua cara alternatif untuk memperkirakan EVA, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan operasi. Jika diterapkan dengan benar, maka keduanya akan menghasilkan EVA yang sama. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan pembiayaan atau financial approach. Nah, NOPAT memperhitungkan hingga tingkat pengembalian modal atau ROI dalam 3 langkah standar. Yang pertama yaitu menghilangkan leverage keuangan, yaitu efek pembiayaan utang. Yang kedua, menghilangkan apa yang disebut distorsi keuangan. Dan yang ketiga, menghilangkan apa yang disebut distorsi akuntansi. Selanjutnya, untuk menghitung EVA menggunakan pendekatan pembiayaan yang pertama adalah menentukan total utang bermodal bunga ditambah sewa bermodal. Untuk angka ini ditambahkan nilai buku ekuitas umum, nilai buku saham pilihan, dan kepentingan non-kontrol itu jika ada. Dan kemudian sesuaikan untuk ekuitas yang setara, seperti perkiraan nilai sewa non-kapitulasi, jumlah neraca pajak tanggungan, dan cadangan LIFO, itu juga jika ada. Dan angka yang dihasilkan mewakili perkiraan modal EVA. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan operasi atau operating approach. Nah, pendekatan operasi ini untuk memperkirakan NOPAT pada dasarnya terdiri dari penjualan tunai dan mengurangi depresiasi dan biaya ekonomi tunai berulang. Lalu selanjutnya, mengurangi jumlah pajak operasional tunai, setelah itu akan mendapatkan EVA NOPAT. Nah, berdasarkan pendekatan operasi, model EVA diestimasi dengan melihat sisi kiri neraca entitas. Didefinisikan model EVA sebagai model kerja bersih ditambah aset tetap bersih, di mana model kerja bersih itu didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi kewajiban lancar tanpa bunga. Baik, selanjutnya yaitu menggunakan rata-rata total aset. Nah, untuk tujuan menghitung return on investment, residual income, dan EVA, angkutan menggunakan rata-rata saldo awal dan akhir tahun untuk total aset dalam metrik kinerja ini. Nah, di dalam menggunakan rata-rata total aset ini adalah untuk penentuan harga transfer. Harga transfer tersendiri adalah penentuan harga pertukaran untuk suatu produk atau layanan ketika unit bisnis yang berbeda dalam suatu perusahaan menukarnya. Nah, produk ini dapat berupa produk akhir yang dijual ke pelanggan luar atau produk antara yang diberikan ke unit internal lainnya. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penetapan harga. Transfer produk dan layanan antar unit bisnis paling umum terjadi di perusahaan dengan integrasi vertikal tingkat tinggi. Cara yang berguna untuk memvisualisasikan konteks transfer pricing adalah dengan membuat grafik yang menggambarkan unit bisnis yang terlibat dalam transfer produk dengan layanan dan mengidentifikasinya sebagai di dalam atau di luar. Perusahaan non domestik atau domestik. Di sini adalah grafik tentang maksud saya di sini gambar menunjukkan transfer untuk pabrik komputer hipotesis high value komputer yang membeli komponen kunci XG
baik dari pemasok internal maupun eksternal, dan membeli komponen lain dari sumber non-domestik. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk memotivasi upaya tingkat tinggi di pihak manajer unit bisnis, yaitu sejauh mana metode penetapan harga transfer tertentu mempertahankan otonomi unit bisnis. Yang kedua, untuk mencapai kesesuaian tujuan, yaitu konsistensi layanan keputusan yang dibuat oleh manajer unit bisnis dan tujuan manajer puncak. Misalnya, salah satu tujuan penting dari harga transfer adalah untuk meminimalkan dalam batas yang diperbolehkan konsekuensi pajak pendapatan dari transfer internal barang dan jasa. Yang terakhir ada untuk memberi penghargaan kepada manajer unit bisnis secara adil atas usaha dan ketetapan mereka dan untuk mengefektivitas keputusan yang mereka buat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimur Fuadi, NIM 510. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode transfer pricing. Di sini ada 4 metode yang tersedia untuk menentukan harga transfer. Yang pertama ada metode biaya variabel. Metode biaya variabel menetapkan harga transfer sama dengan biaya variabel unit penjualan dengan atau tanpa markup. Kemudian yang kedua, metode biaya penuh. Metode biaya penuh menetapkan harga transfer sama dengan biaya variabel dari unit penjualan ditambah bagian yang dialokasikan dari biaya tetap unit penjualan dengan atau tanpa markup untuk keuntungan. Kemudian yang ketiga ada metode harga pasar. Metode harga pasar menetapkan harga transfer sebagai harga produk atau jasa saat ini di pasar eksternal. Kemudian yang keempat ada metode harga negosiasi. Metode harga negosiasi ini melibatkan proses negosiasi dan terkadang arbitrase antara unit untuk menentukan harga transfer. Selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan. Untuk biaya variabel memiliki keuntungan yaitu memberikan motivasi yang tepat bagi manajer untuk membuat keputusan koreksi jangka pendek. Tapi untuk keterbatasannya, tidak sesuai untuk pengambilan keputusan jangka panjang di masa biaya tetap relevan dan proses harus mencakup biaya tetap serta biaya variabel. Kemudian untuk metode yang kedua itu metode biaya penuh. Untuk keuntungannya yaitu mudah diimplementasikan. Kemudian untuk keterbatasannya yaitu tidak relevannya biaya tetap dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Dan metode yang ketiga yaitu metode harga pasar. Untuk keterbatasannya yaitu untuk keuntungannya yaitu membantu untuk menjaga otonomi unit. Kemudian untuk keterbatasannya, produk menengah seringkali tidak memiliki harga pasar. Kemudian metode harga negosiasi ini dapat menjadi pendekatan paling praktis ketika ada konflik yang signifikan. Kemudian 3 perspektif. Salah satu aspek dari transfer pricing adalah apakah harga transfer akan membawa pada tindakan yang menguntungkan organisasi secara keseluruhan. Untuk memandu keputusan tersebut, ada 3 pertanyaan yang harus bisa dijawab. Yang pertama, apakah ada pemasok eksternal? Jika tidak ada harga pasar dan harga transfer terbaik didasarkan pada biaya atau harga negosiasi. Jika ada pemasok luar, kita harus mempertimbangkan hubungan biaya variabel menjual dalam atau lebih umum biaya tambahan dengan harga pasar pemasok eksternal dengan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah biaya variabel menjual lebih murah daripada harga pasar eksternal? Jika tidak, biaya penjualan kemungkinan besar terlalu tinggi dan dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan, pembeli harus membeli secara eksternal. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah unit penjualan beroperasi dengan kapasitas penuh? Nah, artinya apakah pesanan dari pembeli internal akan menyebabkan unit penjualan menolak peluang penjualan lainnya? Jika tidak, divisi penjualan harus memberikan pesanan kepada pembeli internal dengan harga transfer di suatu
tempat antara biaya variabel dan harga pasar. Sebaliknya, jika unit penjualan berada pada kapasitas penuh, kita harus menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjualan internal versus biaya ruang divisi penjualan dari penjualan yang hilang. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nusarul Ramadan dengan NIM 2018 ke 10561. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan umum metode transfer pricing. Nah, di sini tuh urusan transfer harga tertinggi adalah fungsi dari beberapa pertimbangan. Salah satunya itu adalah sejauh mana harga pengalian memotivasi keputusan yang benar dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Harga transfer minimum itu sama dengan biaya divisi produksi yang bertambah ditambah peluang biaya perusahaan dengan membuat transfer. Nah, seperti di sini itu ada variance manufacturing cost. Di sini kan ketahui itu ada 60. Nah, terus yang bawahnya itu ada external sales price itu sebesar 95. Lalu di bawahnya lagi ada selling cost sebesar 2. Lalu ada variable manufacturing cost yaitu 60. Nah, di sini itu 95 dari sales price external sales price-nya itu dikurangi selling cost sama variable manufacturing cost-nya. Nah, nanti hasil pengurangannya itu jadi foregone contribution external sales yaitu 33. Nah, di sini nanti yang 33 ini ditambahkan dengan yang atasnya itu yang variance manufacturing cost besar 60, itu jadinya minimum transfer price sebesar 93. Nah, terima kasih dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nidam Hidayatullah Suswoyo dengan NIM 562 akan mempresentasikan tentang isu internasional terhadap penetapan harga. Di sini ada 3 metode, yaitu metode yang pertama metode perbandingan harga, lalu yang kedua metode penjualan kembali, harga penjualan kembali, yang ketiga adalah metode biaya plus. Nah, langsung saja. Yang pertama, metode perbandingan harga adalah yang paling umum digunakan dan yang paling diinginkan oleh Jenderal Pajak. Ini menetapkan harga netral dengan menggunakan harga penjualan dari produk serupa yang dibuat oleh pihak ketiga. Lalu yang kedua, metode harga penjualan kembali digunakan untuk para distributor dan unit penjualan saat sedikit nilai ditambahkan dan tidak adanya operasi pabrik yang signifikan. Metode ini harga transfer berdasarkan kenaikan harga yang sesuai menggunakan laba kotor dari produk-produk serupa yang dijual perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu metode ketiga yaitu metode biaya plus, menentukan harga transfer berdasarkan biaya penjualan ditambah presentasi laba kotor yang ditentukan dengan membandingkan penjualan oleh penjual dengan para pihak ketiga atau penjualan para pihak ketiga tersebut dengan pihak ketiga lainnya. Selanjutnya yaitu pertimbangan internasional lainnya. Pertimbangan internasional lainnya yaitu ada 4 faktor, yaitu faktor yang pertama resiko pengembalian. Nah, ini terjadi saat pemerintah mengambil kepemilikan dan pengendalian atas aset yang dimiliki atau yang telah diinvestasikan oleh investor luar di negaranya. Dalam mengatur hubungannya dengan negara manapun, akuntansi manajemen berusaha untuk menentukan keseimbangan strategis di antara tujuan-tujuan yang terkadang menimbulkan konflik tersebut. Lalu yang kedua, tuntutan bea cukai. Jumlah harga transfer dapat mempengaruhi biaya keseluruhan termasuk tuntunan bea cukai. Barang-barang yang impor dari unit luar negeri sebagai contoh, jika tuntunan bea cukai atas bagian-bagian dan komponen yang diimpor oleh pihak pabrik domestik dalam jumlah yang signifikan. Harga transfer high value komputer yang relatif rendah pada barang-barang impor ini akan menguntungkan untuk mengurangi jumlah tuntunan bea cukai. Kemudian yang ketiga yaitu pembatasan mata uang.
Sebagai keuntungan yang diakumulasikan unit luar negeri, satu masalah muncul di beberapa negara yang membatasi jumlah atau waktu pengiriman kembali keuntungan-keuntungan tersebut ke induk perusahaan. Satu cara untuk membuat kesepakatan dengan pembatasan ini adalah dengan menetapkan harga transfer sehingga keuntungan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif rendah. Masalah ini memberi para pimpinan dan akuntan manajemen kesepakatan merencanakan tambahan dalam keadaan yang terjadi. Kemudian yang keempat, kesepakatan penentuan harga lanjutan. Kesepakatan penentuan harga lanjutan merupakan satu perjanjian antara Internal Revenue Service atau IRS dan perusahaan yang mengadakan harga transfer sesuai kesepakatan. APA biasanya didapatkan sebelum perusahaan terlibat dalam transfer. Tujuan program APA adalah memecahkan perselisihan penentuan harga transfer dalam cara terbatas dan dapat menghindari proses pengadilan yang memakan biaya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mediana Nur Laksono, NIM 2018 310 6547. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Jadi diketahui bahwa ada penjualan sebesar 8 juta, lalu nilai buku dari aset awal sebesar 2.500.000, nilai buku aset akhir 2.600.000, ada laba bersih operasi sebesar 640, dan minimum rate of return sebesar 12%. Kita akan mencari return on sales, asset turnover, return on investment, dan residual income. ROI, cara mencari ROI adalah return on sales kali dengan asset turnover. Nah, berarti return on sales itu bisa dicari dengan cara profit dibagi dengan sales. Sedangkan asset turnover bisa dicari dengan sales dibagi average asset. Return on sales bisa dicari dengan profit dibagi dengan sales, yaitu 640.000 dibagi dengan 8 juta menghasilkan 0,08. Berarti return on sales-nya sebesar 0,08. Lalu yang kedua yaitu mencari asset turnover, yaitu sales dibagi dengan average asset. Average asset bisa dicari dengan aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi dengan 2. Maka aset turnovernya sebesar 8 juta dibagi 2.600 tambah 2.500 dulu, baru dibagi 2, hasilnya 3,14. Nah, lalu yang terakhir kita mencari ROI. ROI di sini seperti tadi, yaitu return on sales dikali dengan asset turnover. 0,08 dikalikan 3,14. Hasilnya 0,25. Hal itu menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan itu berdasarkan dari 0,25 atau 25% dari kegiatan investasi. Lalu yang terakhir ada residual income. Residual income ini bisa dicari dengan laba bersih dikurangi minimum rate of return dikalikan total aset. Nah, di sini laba bersihnya tadi 640.000 dikurangi 12% kali 2.600.000. Hasilnya 328.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.